Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ICE yang ditutup di harga 4.930 menguat 0,61%. Asing net buy. Kalau dihitung seminggu kemarin juga asing diakumulasi net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Bapak Ibu perhatikan juga yang akumulasi itu bukan retail loh. KZ, BB, ZP, YUAG. Jadi itu top 5-nya tuh broker-broker yang dipakai asing. Secara teknikal bagus, dia bertahan di atas 4.800. Mudah-mudahan ini serius naik ya, mudah-mudahan. Namanya market kan kita nggak ada yang pasti 100% benar. Tapi karena Bapak Ibu perhatikan hari Jumat kemarin dia rejection lagi 4.800, berarti kan kita bisa mengindikasi bahwa 4.800 ini bisa jadi support kuat. Jangan sampai jebol lagi. Kalau dia turun lagi ya menurut saya false break. Minggu ini nggak boleh turun di bawah EMA 200 dan kebetulan EMA 200-nya juga ada. Dan di situ ada support neckline double bottom. Ya ini sudah mengkonfirmasi aman. EMA CD-nya golden cross arah atas. Bandar detektor ada akumulasi. Oke, harusnya coba time frame weekly-nya. Weekly-nya juga bagus. Volume coba lihat cek. Bagus meningkat. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Tetap pandangan saya minggu ini ASI akan ke atas. Target berapa? 5.200, 5.300. Mudah-mudahan sampai ya. Dan konfirmasi bisa jadi swing low. Kalau dilihat time frame weekly-nya nih 5 minggu ke belakang ini bisa jadi swing low karena sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi menarik. Untuk ICE boleh beli nggak? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Ya boleh, nggak salah, boleh pakai stop loss. Kalau menurut saya pakai stop loss kalau gagal bertahan di atas 4.800, stop loss aja dulu. Tapi kan di bawahnya tuh ada EMA 20, bisa jadi mantul di situ. Nah mungkin, tapi Bapak Ibu siap nggak kalau dia nggak mantul malah turun ke support yang ditarik garis di bawahnya lagi di 4.500. Ya ini yang menjadikan kita keganggu psikologisnya kalau banyak indikator yang dipakai. Misalnya EMA CD-nya. Wah saya sih nggak cut loss kalau EMA CD-nya belum dead cross. Ada yang seperti itu. Sistem tradingnya ada. Jadi ada beberapa orang yang dia nggak peduli sahamnya turun. Yang penting EMA CD-nya ini nggak dead cross. Garis birunya cross ke bawah garis merah. Ya tetap mereka hold. Ada juga yang pakai EMA 20 atau EMA 10 selama nggak jebol. Misalnya pakai EMA 20 selama nggak jebol EMA 20 dia tetap hot. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi jangan dicampur aduk dengan support resisten lagi yang tarik garis, pasti keganggu. Kalau Bapak Ibu pakai support resisten klasik yang ditarik garis seperti ini, ya tutup aja EMA 20-nya. Tapi kalau mau silakan ya, karena memang itulah saham ya, market itu yang dipermainkan market itu psikologis manusianya, tradernya itu, investornya itu. Ya, kembali ke masing-masing. Kalau saya biasanya saya tutup. Kalau saya cuma pakai EMA 200 yang paling besar dan ya support resisten klasik yang ditarik garis menyamping. Itu aja. Tapi ya kembali lagi kalau Bapak Ibu baru awal kan butuh pengalaman, butuh ya pengalaman. Ya, silahkan coba aja pakai macam-macam indikator yang digunakan influencer YouTube lainnya. Mungkin Bapak Ibu bisa coba aja ya, karena di market nih nggak ada ilmu pasti, nggak ada yang bilang ilmu EMA 20 tuh yang paling benar, ilmu tarik garis ke nyamping ini yang paling benar, nggak ada. Karena di market nih semua bisa jadi peluang. Indikator apapun bisa menjadikan profit dan bisa menjadikan loss. Kembali ke diri sendiri. Mana yang cocok? Ya itu harus dicoba dengan pengalaman. Gimana mau mencoba pengalaman kalau belum mencoba kan? Gimana tahu rasanya pengalamannya kalau belum mencoba? Jadi seperti itu aja untuk ICE. Kalau pandangan saya ICE minggu depan harusnya ke atas, nggak jebol 4.800. Lanjut, Auto yang ditutup di harga 2070 menguat 2,98%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Auto akumulasi tipis. Auto udah di atas 2000. Aman nggak? Mudah-mudahan aman. Dia mantul dari 1950. Selamat kalau Bapak Ibu udah ambil. Apakah ini bertahan? Mudah-mudahan bertahan ya. 2000 itu support yang harus dijaga karena dulunya itu ada resisten kuat. Kalau jempol itu ya udahlah, gagal. Targetnya kemana nih kalau jalan? EMA 200, 2200. Auto.
Itu aja. Lanjut. IMAS yang ditutup terkoreksi 7,28% ke harga 955. Asing net buy. Bukan semuanya IMAS didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. IMAS yang penting gak jebol 900 nih, aman-aman aja lah ya. Kalau pandangannya Barnet Trader tetap ke atas. Tetap ke atas. Kalau Bapak Ibu perhatikan memang ada small distribusi, tapi kalau ditarik seminggu itu akumulasi. Kalau dilihat time frame weekly-nya merah memang, tapi bagus selama nggak jebol 900. Kita lihat lah ya. Kalau ada koreksi sih saya coba perhatikan nanti. Kalau memang bagus saya mau entry juga. IMAS. Lanjut. IMJS yang ditutup di harga 208 menguat 7,21%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya IMJS akumulasi. IMJS bagus nggak? Ya ada akumulasi lumayan bagus ya. Kalau pandangan saya gap jangan ditutup lah. Jangan sampai nutup gap. Bahaya kalau dia jebol 190. Ya kalau koreksi besok jangan dalam-dalam lah. Mungkin 5% 6% nggak masalah. Jangan sampai 10%, bahaya. Menurut saya loh ya. Untuk IMJS saat ini bagus. Kalau di grup scalping IMJS hari Kamis itu masuk di harga deket-deket arah 178. Ya, buy 178 dan akhirnya arah, dan kemarin saya jualan di 220. Lumayan kan 173 sampai 220. Berapa persen tuh? 10%, 15, 25%. Kalau salah. Bayangin scalping dapat 25% dalam satu hari. Ya ibaratnya satu hari lah, beli sore jual pagi. Nah kalau Bapak Ibu tertarik, coba belajar bagaimana baca bid offer. Saya juga share screen saya beli. Dan saya beli itu sahamnya belum naik ya. Masih di sekitaran waktu itu 178 sampai 175. Dan stop lossnya nggak dalam tuh, 173 kami stop loss. Siap-siap stop loss kalau dia boleh. Ternyata dia langsung naik. Ya, nggak lama dia 5 menit, nggak lama setelah itu naik sahamnya langsung. Lama arah, tapi sempat kebuka arah. Tapi karena kami punya harga di mana kami akan TP kalau misalnya gagal arah, itu kami punya harga TP dan nggak kesentuh. Waktu itu saat itu di 185. Ya, saya bilang kalau dia jebol turun ke 185 dari 194. Itu silahkan TP dulu aja ya. Kita cukupkan dari 178 sampai 185 itu kan 7 poin. 7 poin itu sekitar 3% lebih. Ya udahlah, segitu cukup lah. Ternyata arah dan dikasih profit lagi lebih tinggi esokannya. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik belajar scalping di tanggal 16 minggu depan saya akan adakan kelas scalping. Kalau tertarik ya, link trade di deskripsi, silahkan join dan daftar. Kalau berminat kelasnya berbayar. Itu aja dulu untuk MJS ya. Mudah-mudahan nggak koreksi dalam. Kalau ke 190-an sih ya saya coba spek buy lagi. Ya, target mana? Masih sama high-nya candle hari Jumat itu 220 230. Itu arah IMJS. Lanjut, MPMX yang ditutup di harga 940 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bakal semuanya MPMX akumulasi. MPMX aman, MPMX. Sabar tunggu aja. Ini ada potensi double bottom mudah-mudahan ya. Pokoknya Bapak Ibu tuh nggak usah takut lah. Ini salah satu yang bisa menurut saya untuk investasi Bapak Ibu jangka panjang. Tapi kembali lagi tetap dianalisa secara fundamental. Nggak usah ribet-ribet lah Bapak Ibu. Lihat aja kalau dia konsisten bagi dividen di atas 10% itu berarti kan masih sehat keuangannya. Baratnya seperti itulah. Tapi ya saya juga nggak terlalu hebat, nggak terlalu pandai dalam menganalisa fundamental ya. Ya simple-simple aja lah. Kalau Bapak Ibu lihat harganya masih under value, margin of safety-nya sekitaran ya mungkin 30%, ya udah oke lah harusnya. Yang penting perusahaan, yang penting emiten bertumbuh labanya kan. Walaupun mungkin turun, naik, turun gak stabil, tapi tetap bertumbuh itu oke. Ya ibaratnya simpan uang 10 tahun balik modal. Ya, itu aja untuk MPMX. Lanjut, GJTL yang ditutup di 1065 terkoreksi 0,93%. Dan untuk MPMX tren jangka pendeknya MPMX tuh akan menarik, tapi kita nggak tahu sentimennya apa nanti kalau dia tembus 1050. Tapi kalau mau beli sekarang itu ya pakai cut loss boleh nggak? Boleh. Cut loss aja di bawah 900, 880, 870. Ya 5% 10% cut loss, tapi rewardnya juga Bapak Ibu hitung lumayan tinggi nih. Nih cut lossnya berapa tuh? 880 lah. Ya 5%. Rewardnya minimal sama dengan 6,7%. Nih saya perbesar. Kalau Bapak Ibu yang dari handphone mungkin nggak terlihat. Dan ya target saya kalau market mendukung, ada story-nya nanti ya
1080, 1050 lewat. Bapak Ibu perhatikan juga akumulasi ya, MPMX. Lanjut GJTL yang ditutup di harga 1065 terkoreksi 0,93% asing net sell. Kalau dibuka resminya GJTL di distribusi tipis. GJTL baru matul dari 1000. Selamat ya Bapak Ibu. Ya nekat-nekatan aja lah, namanya trading ini kan. Lihat kondisi ISG, wah ISG-nya ada peluang bangkit. Pas kebetulan GJTL di dekat-dekat 1000, nekat aja beli. Ya jangan takut. Jadi saat ini dia akan menguji resistennya minggu ini 1100 1080. Tembus gaknya kita lihat aja ya. Terlihat memang hari Jumat itu ada big distribusi, MACD masih melandai. Ya belum terlalu oke lah. Time frame weekly-nya juga kurang oke nih candlenya. Ada potensi bisa koreksi dulu. Sikat. Kalau dekat-dekat 1000 sih beli kalau berminat ya. Karena kemungkinan besar nggak jebol tuh 1000. Tetap pandangannya GJTL sideways. Itu aja. Lanjut. Bird yang ditutup di harga 1540 terkoreksi 1,59% asing net sell. Kali bukan semuanya Bird akumulasi tipis. Kalau menurut saya Bird ada peluang, walaupun terlihat broker semarinnya tuh memang ada tulisan big akumulasi Becky ya. Tapi Bapak Ibu yang lihat yang buang barang tuh sedikit brokernya. Berarti ini kan ada buangan memang ditampung. Cuman ya bisa dikatakan nih distribusi ya. Kenapa sedikit broker yang jual, yang nampung banyak nih. Walaupun ada satu broker besar beli di 657 juta. Itu menurut saya kecil. Jadi nggak masalah kalau seperti ini. Untuk Bird lebih baik disclaimer tapi ya buy on breakout tembus 1550 baru beli. Atau 1560. Target kemana? 1650. Bird atau beli cicil juga boleh sampai 1500 sampai 1490. Pokoknya Bird kemungkinan besar minggu ini tembus 1550 dengan arah 1600 1650. Disclaimer analisa kembali. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 4310 terkoreksi 1,82% asing net sell. Kalau dibuka selanjutnya Cepin di distribusi. Apa aku dikata salah hidupku? Langsung saja kata, aduh Cepin ya sakit ya, jauh turunannya. Naik tinggi tapi habis itu dibantai 8%, dibantai 1%, babak belur tuh yang beli yang berharap naik lagi lebih tinggi. Ya itu ya yang kita hindari itu ya, kalau kita sudah ketinggalan momentum jangan dipaksa. Nggak selalu saham habis satu hari hijau esokannya naik, belum tentu. Makanya saya sering bilang di grup, apalagi di grup scalping, kalau kehilangan momentum jangan kejar atas ya. Kayak kemarin itu ada pertanyaan tentang brand kan sudah saya bilang ada momentumnya. Kalau momentumnya lewat jangan beli atas. Bayangin kalau beli brand di 6.800 dibawa ke 6.000 berapa kemarin, 6.400 ya. Kalau lumayan tuh 300 poin, hampir 5% tuh lossnya lagi. Makanya kalau scalping beli momentum. Saya infokan tuh sebelum momentum. Beli kalau seperti ya di grup lah. Nggak mungkin saya jelaskan di sini. Kalau Bapak Ibu tertarik dan mau buktikan, coba daftar kelas scalping ya. Jadi saat ini Cepin tunggu balik ke atas 4.400. Kita lihat hari Senin balik gak? Kalau balik aman. Titik amannya 4.400 4.500. Titik aman pertamanya harus balik dulu ya Cepin. Lanjut Japa yang ditutup di harga 2120 terkoreksi 0,46% asing net buy. Kalau di worker resminya Japa akumulasi. Japa di hari Selasa itu juga saya infokan, kita lihat besok harusnya nggak jebol 1970. Ternyata benar dia nggak jebol ya. Ya tapi yang seperti ini nih ya kebetulan aja, saya juga nggak selalu tepat, selalu bisa. Tapi ya kebetulan sesuai analisa dia nggak jebol dan akhirnya rebound lumayan. Beli di 2000, 2050 sempat jualan di 2200. Habis itu nggak beli lagi, nanti mungkin beli kalau ada koreksi-koreksi dikit ya. Kalaupun yang masih hot ya sekarang beli dari 2050 tuh masih untung 3% ya, lumayan juga lah ya. Jadi kemana Japa? Tetap Japa gambaran saya arahnya 2200 2300 lagi. Ya, apalagi Bapak Ibu perhatikan Japa masih ada akumulasi dan Japa juga Bapak Ibu lihat ini sempurna. Apa tuh sempurna? Ada hidden bullish divergence, harga sahamnya naik, MACD-nya turun, sudut kemiringannya 45 derajat. Itu serius bangkit ya. Kalau ada koreksi-koreksi dikit sikat ya Pak. Jangan takut, 2000 harusnya dijaga. Ya. Itu untuk Japa. Lanjut. Main yang ditutup di harga 765
start koreksi 0,64%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya main akumulasi. Main udah di resisten juga ya. Wait and see lah, kalau main agak nanggung. Tapi kalau nekat silakan. Supportnya tetap masih sama 700, support kuat, resisten kuat 800. Sekarang dia di atas EMA 200-nya. Bagus nggak? Harusnya sih bagus. Nah, ini ada EMA 20. Bingung kan? Semakin Bapak Ibu banyak EMA, garis EMA, semakin banyak garis EMA, Bapak Ibu akan semakin bingung di mana menentukan stop loss-nya. Tapi pelajari aja terus. Kira-kira Bapak Ibu coba sampai Bapak Ibu menemukan sistem trading yang cocok dengan Bapak Ibu ya. Saya juga dulu awalnya sama seperti Bapak Ibu. Banyak saya gambar indikator EMA CD, Ichimoku, terus apalah itulah. EMA 20, EMA 10, EMA 5, EMA 50. Waduh, banyak tuh, jadi bingung di mana stop lossnya nih. Mau stop loss di bawah EMA 200, ada EMA 20 yang dibilang bisa mantul di EMA 20. Habis itu hot di EMA 20 jebol, ada EMA 10 lagi. Nah, itu kan bingung. Jadi ya makanya biasanya orang semakin tahu sistem, semakin dia mengenali diri dia sendiri, sistem trading yang dia pakai, semakin sedikit indikator yang biasa dia gunakan. Coba aja Bapak Ibu, nanti pengalaman. Makanya memang pengalaman itu yang paling berharga, yang akan mengajarkan Bapak Ibu ya. Itu. Jadi seperti itu aja untuk main saat ini. Kalau saya lebih wait and see walaupun ada small akumulasi. EMA CD-nya bagus, bullish angle pink. Kalau time frame weekly-nya bagus, bullish angle pink, volume besar. Harusnya sih tembus 800. Ada peluang tembus 800 minggu ini. Disclaimer, tapi kembali ke masing-masing. Lanjut, SMGR yang ditutup jaga 2360 menguat 1,28%. Asing net buy. Kali buka semuanya SMGR. Akumulasi. SMGR ada potensi tembus 2400 ya minggu depan. Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang, pakai aja 2200 support. Kalau dia gagal bertembus 2400, kemungkinan sideways. Kalau jebol 2200 kayaknya enggak, belum ya. Itu aja untuk SMGR. Kemungkinan besar kalau nggak tembus sideways. Lanjut, INTP yang ditutup menguat 0,87% ke 4950. Kalau dibongkar semuanya asing net sell. Kalau dibongkar semuanya INTP di distribusi. INTP bagus, volume juga besar, walaupun distribusi tapi dia kan rebound. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji, volume besar, meningkat. Udah, ini ada potensi bangkit. Target kenaikan berapa? 5.000, minimal 5.000. INTP, Bapak Ibu perhatikan, EMA CD-nya mulai menyempit, golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat, volume meningkat 3 hari. Harusnya ke atas ya. Pokoknya ingat Bapak Ibu, kalau dia jebol 4.450, buang aja dah. Berapa persen tuh? 2, 3, 4% lah cut loss maksimal. Masih di bawah 5% tuh ideal cut loss. INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 169 menguat 1,19%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SMBR. Akumulasi. SMBR, nah SMBR sempat rebound tinggi SMBR di hari Kamis ya. Dari harga sebelumnya itu dia sempat naik 12%. Dan sekarang dia di atas 160. Aman nggak? Aman. Harusnya aman. MACD sudah golden cross arah atas. Ada bullish divergence, harga sahamnya turun. MACD-nya naik. Jadi oke lah. Pokoknya kalau ada koreksi-koreksi dikit tuh kesempatan beli. Support yang harus dijaga 160 SMBR. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.